72 tahun. Kenapa gadis ini menyelam dengan tali terikat? Ya, lihat, asisten kepala tak pernah muncul. Aku buru-buru lompat selamatkan orang. Ekspresi khawatir begini. Sekilas, dia wanita tergila-gila pada asisten kepala. Hei, gadis yang jatuh ke air tadi seperti apa? Dia pakai gaun merah muda. Panggil Shou Fu, Kak Besar. Ada apa, Kak Besar? Alan. Putri, kau sudah sadar. Lalu? Ya, kakak keempat. Ada yang diselamatkan? Jangan khawatir, baik-baik saja. Tak kira kau kini sangat pejelai padanya. Oke. Dokter Putri keempat bilang Putri baik-baik saja. Kau belum istirahat semalaman. Pulang ke istana dulu. Ada hamba yang rawat di sini. Kakak keempat, Alan. Tak apa, pulang dulu. Alan, laporkan padaku segera kalau ada apa. Oak. Kalau begitu, istirahatlah baik-baik. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Orangnya benar-benar diselamatkan. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, baik-baik saja. Putri keempat benar. Putri, jangan lakukan hal bodoh lagi. Tak peduli seberapa suka pada Tuan Yuan. Kau tak boleh pertaruhkan nyawamu sendiri. Ya, Hamba sudah dengar. Putri khawatirkan Tuan Yuan. Langsung lompat ke air tanpa ragu. Sudah tersebar ke seluruh istana. Baginda khawatir dan marah. Hamba juga ingin menasihati beberapa kata. Tak usah bahas apakah Tuan Yuan butuh bantuanmu atau tidak. Bahkan jika butuh, kau harus lakukan sesuai kemampuan. Hei, hentikan. Aku tanya Komandan He. Putri, jangan jadikan Komandan Hitameng. Normalkan suka pada Tuan Yuan. Jangan malu-malu. Jalur otakmu memang sangat sulit untuk berkomunikasi. Bagaimana keadaan He Lianchan? Dokter Suci yang mengobati Putri beberapa hari yang lalu masih ditempatkan di rumah Yuan. Tuan He dibawa ke rumah Yuan tadi malam. Dia belum bangun juga. Siksi, bantu aku bersih-bersih. Aku akan pergi ke rumah Yuan. Apakah kamu akan mencari Tuan Yuan? Baiklah. Budak ini juga ikut membantu. Hehe. Dia pasti akan baik hati menyelamatkanku.
Pasti tidak ada tujuan tertentu. Hah? Ah, Putri sudah datang. Putri, di mana sepupu laki-laki besarku? Para pejabat ada di kamar mereka masing-masing. Ah, Putri. Hati-hati. Apakah kamu sudah cukup melihat? Oke. Sepupu besar, apakah kamu dan Komandan Hi baik-baik saja? Keluar. Sudah bagus, sepupu besar, tidak apa-apa. Kaisar ayah bertanya apakah Komandan Hi sudah meninggal. Belum mati. Oh, Bagaimana dengan Putri Yuan? Semua orang sudah bilang Tuan Yuan tidak apa-apa. Kenapa Putri harus datang ke sini dengan terburu-buru begitu baru bangun? Lupakan saja. Kamu juga membawa begitu banyak obat mujarab. Oh, Putri sangat perhatian, hehe. berdasarkan situasi tadi malam, Yuan Hui dan pembunuh yang menyusup ke Aula Belas Kasih bukan kelompok yang sama. Dan itulah, orang yang berkomplot mencuri gambar di malam perjamuan ulang tahun bukanlah Yuan Rui. Bukan dia yang meracuni aku. Ini salah paham yang besar. Karena bukan Yuan Rui yang meracuni Liontin Giok itu. Putri kelima. Liontin Giokmu. Kenapa sopir ini terlihat sangat akrab? Terima kasih. Bagaimana dengan catatan itu? Oak. Itu yang ditinggalkan Komandan Hi di dekat sumur kering. Oh. Catatan ini ditulis oleh Yuan Rui untuk He Lian Chen. Tapi kemudian keduanya mengambil posisi yang berbeda. Dokumennya juga tidak cocok. Perlahan-lahan mulai jadi orang asing. Sistem jubah ini sialan. Apakah aku menemukan rahasia gelap lainnya? Sekarang. Para pelayan mundur dulu. Aha. Apa yang ada di tanganmu? Ah, oke. Ah, oh sepupu besar.
sepupu besar aku. Tuan Hitongge sudah bangun. Putri kelima. Untung asisten kepala diselamatkan tepat waktu di pinggir pantai. Hanya Tuan Hi yang bisa terhindar dari kematian. Pihak lawan telah melumuri racun di senjata tersembunyi mereka. Rakyat jelata sudah membantu Tuan Hi menetralkan racunnya. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kalau begitu, rakyat jelata akan keluar dulu dan menyerahkan resep obat untuk Tuan Hi. Oke. Kudengar putri kelima terjun ke air karena khawatir dengan asisten kepala. Tapi sekret tidak sengaja menyelamatkan nyawa Wei Chen? Bagaimanapun, budi baik menyelamatkan nyawa dari putri kelima akan Wei Chen ingat selamanya. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Sepupu besar. Alan keluar dulu, putri kelima. Sudah tahu sebanyak ini. Jangan dengar rahasia lagi. Raja Ning mengirim orang untuk menyusup ke istana. Itu untuk mencuri peta dunia Kyushu. Tadi malam, pembunuh itu membawa peta rumah Meng. Ini karena keberadaan peta dunia Kyushu berkaitan dengan rumah Meng. Raja Ning. Kamu terjun ke air untuk menyelamatkanku tadi malam. Apakah akan ketahuan? Aku sebenarnya bekerja untukmu. Tidak ada bahaya. Aku sudah menyebarkan berita. Aku terjun ke air hanya untuk menangkap pembunuh. Bukan untuk menyelamatkanmu. Aku cuma umpan meriam. Tidak mau tahu apapun. Sepupu besar Alan ingin kembali ke istana. Putri kelima, bicara dengan saya. Lima putri itu punya akting yang bagus. Hah, Ham. Kenapa pura-pura bodoh? setelah aku diracun hari itu, aku nggak ingat banyak hal. Aku cuma ingat, ada yang mau mencuri sesuatu dari balai kebajikan. Pasti lawannya yang meracuni untuk membunuhnya. Aku mulai berpura-pura bodoh. Aku nggak lihat siapa pelakunya. Oke. Tapi, Komandan hilang. Pembunuh yang masuk ke balai kasih itu orangnya Raja Ning. Peracunan ini pasti ada hubungannya dengan Raja Ning. Setelah putri kelima kehilangan ingatan, dia jadi jauh lebih pintar. Ya, dibanding sepupu tertua. Aku masih jauh darinya. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu kemarin. Giok gantung ini ditinggalkan nenekku untukku. Tak ternilai harganya. Aku kasih ini ke kamu sebagai ucapan terima kasih. Putri kelima, jangan berterima kasih padaku. Aku nggak sengaja nyelamatin kamu. Dia cuma putri kelima yang paling disayang Baginda. Kalau ada apa-apa, aku yang disalahin. Tapi ya, kamu toh selamatin nyawaku. Lagi pula, kamu yang bantu aku ambil giok gantung ini waktu itu. Aku bukan yang ambil giok gantung ini. Itu kasih yang ambil giok gantungnya. Baginda suruh aku serahkan ke kamu. Oke. Ya udah, kalau kamu nggak mau giok gantungnya, ya udah. Ada apa lagi yang perlu aku bantu nanti? Bilang aja ke aku. Doa. Sama rahasia antara kamu dan Komandan Hi. Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Aku harap kamu bisa bantu aku merahasiakan soal pura-pura bodoh ini. Oh iya. Jepit rambut peninggalan ibumu akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Jepit rambut ini palsu ya? Jadi kamu udah ambil jepit rambut aslinya dari dulu? Masa ia dikasih ke kamu?
Aku buat banyak kesalahan dulu. Tapi sejak aku hilang ingatan, udah putusin buat berubah. Demi nyelamatin Komandan He. Masa lalu bisa dihapus begitu saja? Oke. Tapi aku ada pertanyaan. Putri kelima benar-benar terjun ke air tadi malam untuk menyelamatkanku. Kenapa harus menyelamatkanku? Kita kan sudah bertunangan. Seharusnya aku yang menyelamatkanmu. Pertunangan kita ini adalah wasiat Ibu Suri sebelum wafat. Bukan keinginanmu sendiri. Aku tahu kau tidak mau menikah denganku. Kau pasti akan mencari cara untuk membatalkan pertunangan ini. Putri kelima sangat cerdas. Mau bantu aku cari ide? Baiklah, kalau kau sudah bilang begitu, aku pasti akan segera mencari solusinya. Minta ayah segera batalkan pernikahan kita. Dan kita tidak akan berhubungan lagi di masa depan. Katakan sesuatu. Menurutku, putri kelima itu. Mungkin aku menyukaimu. Tuan dengar tadi malam? Setelah Tuan masuk ke air, putri kelima sangat khawatir. Nekat terjun menyelamatkan. Hanya ingin menyelamatkan Tuan. Dia mungkin punya maksud lain. Maksud? Maksud apa lagi? Saat itu, selain Tuan di bawah air, ada Komandan He. Dia tidak ada hubungannya dengan Komandan He. Tidak ada alasan mempertaruhkan nyawa untuk Komandan He. Tapi Tuan berbeda. Putri kelima menyelamatkan Komandan He. Itu paling mudah. Tuan, tolong minta putri kelima cari cara batalkan pertunangan. Kita lihat saja saat dia pulang. Dia sangat kesepian. Ayahanda Kaisar mengikuti Komandan He ke penjaga pavilion Feisian dan berkata, Komandan He menerima informasi. Asasin yang menyusup ke istana malam itu akan muncul di pavilion Feisian tadi malam. Makanya Komandan He bawa orang untuk menyergap. Bertarung dengan si asasin. Bisa lolos dari Komandan He dan Yuan Aiking. Orang di balik ini sepertinya tidak sederhana. Pihak Luan menerobos masuk ke istana malam hari. Seharusnya untuk peta dunia Kyushu. Apa Tuan punya gambaran soal kejadian tadi malam? Pembunuhnya kabur, tidak tinggal. Petunjuk apa? Kamu dan Aziz lidiki ini sampai jelas. Pastikan carry tahu delangnya. Dengar Alan terjun selamatkanmu tadi malam. Karena Alan sangat peduli padamu sekarang. Saat ada waktu, kunjungi dia lebih sering. Baik. Untung tugasmu selesai lancar. Kamu sudah tahu yang racuni aku bukan Yuan Rui. Tidak ada suara pengingat. Permisi. Rahasia tidak boleh bocor. Oak. Tak sangka Raja Ning pandai akting. Oke. Alur cerita makin rumit. Tugas makin sulit. Kapan aku bisa pulang? Putri Yuan, kamu benar-benar harus cari cara batalkan pertunangan sendiri? Hang. Tuan Yuan sungguh kejam. Putri terjun air demi dia, mempertaruhkan nyawa. Dia malah mau batalkan pertunangan. Hamba salah menilainya. Dia memang orang tak berperasaan dan tak tahu terima kasih.
tidak ada hubungannya dengan dia. Aku lakukan semua untuk diriku sendiri. Untuk dirimu sendiri. Kamu masih membelanya. Hei putri, jangan terlalu sedih. Itu Tuan Yuan, dia tidak beruntung. Masih banyak pemuda berbakat di ibu kota ini. Aku pasti akan cari yang cocok untukmu. Kamu kerjakan tugasmu dulu. Aku ingin sendiri. Baik. Tuan. Tampaknya bawahan benar. Putri kelima, dia benar-benar suka padamu. Dia suka siapa? Apa urusannya denganku? Siksi, aku tinggal satu lagi. Mau atau tidak? Bintangnya sepertinya raja di tangan Xiao Plum. Kita akan kalah kali ini. Aku datang. Ada yang mau ini? Yang mulia, kalau tidak ada yang mau. Tinggal satu lagi. Tunggu sebentar. 4-2 hahaha. Wah 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 ya. Setiap kali putri kalah, giliran saya. Ahahaha. Saya tidak mau main kapak tangan denganmu lagi. Dahi akan bengkak nanti. Kapak Tangan. Kamu jago main? Saya berdua akan berlakunya. Biar saya masuk. Oh, Kamu cuci, semua untukmu, semua untukmu. Kamu cepat beradaptasi. jangan banyak omong. Bicara misi. Kamu minta siapa lama-lama? Oak. Misi kali ini istimewa. Juga lebih berbelit. Istimewa. Berbelit. Nah, kamu harus menyelamatkan seorang cannon fodder yang sangat spesial. Spesialnya apa? Dia bukan manusia. Dewa? Nah, dia juga bukan dewa. Satan. Terus apa dong? Sebenarnya, dia adalah seekor babi. Apa? Babi. Babi hitam kecil. Kamu ditendang keledai di kepala? Hei, jangan serang pribadi. Serangan pribadi. Kamu manusia? Tapi saya sudah pikir matang. Tidak tahu untung. Tidak tahu untung. Kamu bukan coba selamatkan nyawa. Apakah itu hukum besi untuk menang di bubur kelas 7? Hah? Kamu saya selamatkan babi. Maksudmu apa? Apa babi itu manusia? Kalau babi manusia, kamu babi. Berani panggil saya Bobby? Kau akan menyesal nanti. Oh iya, bagaimana dengan babi hitam kecil itu? Kau sudah lihat di pavilion Fesian. Soal kapan dia mati, akan kuberitahu saat napasku habis. Sampai jumpa. Hei, jelaskan dulu sebelum pergi. Jarak apa? Apakah dia begitu tidak bisa diandalkan? Putri dan anak buah sudah menyelidiki dengan jelas. Babi hitam kecil itu adalah peliharaan Meng Yinglu, putri dari keluarga Meng. Sangat berharga di hari-hari biasa. Tak seorang pun kecuali tuan muda dari keluarga Meng. Namun, jika kau menggunakan kekuasaanmu untuk kepentingan pribadi, masih ada cara untuk mendapatkan babi hitam kecil itu. Oke. Ya, tapi sekali lagi. Putri, mengapa kau ingat babi hitam kecil di keluarga Meng? Ya, terakhir kali aku keluar istana untuk bermain, aku lihat dia sangat lucu. Aku ingin meminjamnya untuk memeliharanya. Tidak bisa babi lain? Air lemah 3000. Ambil saja 1 sendok. Aku hanya ingin babi hitam kecil itu. Yah, sudah jelas. Tuan Meng benar-benar berada di balai kebajikan saat ini. Ayo pergi. Pembangunan akademi oleh Yang Mulia adalah masalah yang sangat bermanfaat bagi negara dan rakyat. Sang menteri pasti tidak akan mengecewakan masalah ini. Dipercayakan oleh... Maka ada Tuan Lau. Ujian kekaisaran sudah dekat.
Kau kemudian bisa. Putri kelima. Yang mulia adalah... Ayah, Alan tahu bagaimana menjadi pintar. Ah, putri kelima sudah kehilangan akal sehat sekarang. Guru besar, jangan bokorkan ini. Alan bermaksud bahwa kau bermimpi tentang Chen Fei. Yah, Ibu Selir berkata. Selama Alan dan babi hitam kecil itu tinggal bersama setiap hari, akan menjadi sepintar dulu. Berkeliaran dengan babi hitam kecil. Ayah, Alan ingin menjadi sama seperti sebelumnya. Guru besar. Alan melihat babi hitam kecil dari keluarga guru besar di Pavilion Feisian. Sama seperti mimpi Alan. Tuan, bisakah kamu meminjamkan babi hitammu kepada Alan selama beberapa hari? Yang ini. Kenapa mantel ini tidak segelap dan sekilap dulu? Makan lebih banyak, biar gemuk. Terima kasih sudah membawakan air. Hey, Plum. Meng Taisi menipu orang bodoh, kan? Anjing hanya melihat. Ini pasti tulisan tangan Meng Yinglu, nona muda keluarga Meng. Meng Taisi adalah orang yang jujur dan tegas. Di istana, hanya dia yang berani menghadap kepala asisten Perdana Menteri. Menurut keterangan Grandmaster kita, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Hei, kapan Meng Taisi masuk istana lagi? Putri, Grand Predator sudah pergi ke Chuzhou untuk urusan dinas atas perintah Yang Mulia Raja. Kurasa dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Putri akhir-akhir ini, Nona Benefu dari keluarga Meng, yaitu Meng Yilu, sudah membeli beberapa kotak tinta berkualitas tinggi. Dia juga memberitahu orang-orang di kediamannya bahwa putri kelima itu tidak sopan dan kejam. Nah, tuan muda keluarga Meng, Meng Xiaojue. Dia juga anak baik yang langka ditemukan di dunia ini. Jika dia bisa menikahi putri, betapa indahnya itu. Hei. Sebagai pusat tim, entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Hahaha. Wah, kombinasi apa yang kamu punya ini? Satu orang gila, satu orang bodoh, satu pelayan istana, satu Kasim. Ditamba seeker Bobby, hahaha. Semua jenis ada di sini. Hei, boleh aku kasih nama untuk kelompokmu? Namanya itu kecantikan berkabut awan. Ah, tidak. Awan dan kabut itu pasti melawan awan. Kabutnya pasti hahaha. Bagaimana orang ini bisa melakukan hal seperti itu? Dalam beberapa menit bikin orang ingin jadi jahat. Hei, oke, mari kita bahas urusan penting. Hey orang bodoh Kessel. Apakah kakakku baru-baru ini mengunjungimu? Oke, Kakak tidak terlalu peduli denganmu. Uang 10.000 taelku mungkin akan terbuang sia-sia. Tuan Hu, jangan sebut nama Pangeran Yuan di depan putri. Putri pasti sedih mendengarnya. Ya, kau sekarang tulus kepada kakak. Sayang sekali kakak. Si bodoh kecil ini sangat menyedihkan. Hey, kasihan sekali kau. Bagaimana kalau sepupu ketujuh mengajakmu keluar bersantai? oke.
Apa yang kau lihat, si bodoh kecil? Lihat sepupu ketujuh. Lalu katakan padaku apa yang istimewa dari sepupu ketujuh. Sepupu ketujuh, kita akan menonton adu ayam. Atau pergi ke pavilion Tianxiang melihat gadis cantik. Apa maksudmu? Apakah sepupu ketujuh tipe playboy suka main-main dan bernafsu? Tuan Xiao, kau di sini. Silakan masuk. Oh, si Odo Castle sedang bermain di sini. Jangan lari-larian. Perhatikan baik-baik. Jangan khawatir, nak. Silakan masuk, silakan masuk. Nah, Putra ketujuh. hei, eo. Dua putra. Sini. Ayo masuk, silakan masuk, silakan masuk. Sepupu ketujuh, kau akan dihukum. Tamu, silakan nikmati. Aku harus membantu kediaman mencari pelayan dan pelayan yang jujur. Nona, bagaimana dengan ayahmu? Ham, Nona ini sangat menyedihkan. Ada tempat yang merekrut pelayan. Uang bulanan yang diberikan paling banyak di seluruh kota Luojing. Mau pergi atau tidak? Ham. Tempat apa? Kediaman Meng Tashi. Eng. Babi kecil hitam. Jangan khawatir, Nona. Fuan Di Kidiaman Meng, sangka baik kepada pelayannya. Aku hanya ingin membantumu karena kau menyedihkan. Jika kau setuju, mereka akan memberimu sejumlah uang perak. Biarkan kau menguburkan ayahmu. Bagaimana menurutmu? Kubur ayahku. Aku tidak berani. Lihat baju banyak pelanggan? Itu sama sekali tidak masalah. Ya, kalian berdua kalau mau main. Kenapa tidak masuk dan lihat-lihat? Benar kan? Haha, Oh, Tuan Xiao, kamu. sudah keluar. Yo, Bagaimana dengan orangnya? Di mana orangnya? Aku tidak tahu. Carrie. Oke, cepat. Mulai hari ini, menjaga babi peliharaan Nona jadi tanggung jawab kalian. Jangan sembarangan. Mengerti? Ikut aku. Tuan, karena dia tidak punya pendapat Nonaku, kirim babi peliharaannya ke istana. Jadi agar Nona senang, Tuan menyuruh beli beberapa anak babi yang mirip. Berikan ke Nona. Ini anak babi yang akan kalian jaga nanti. Tidak ada yang hitam. Warna itu hanya luarnya. Bisa putih merah muda jadi hitam? Bagus sekali. Gadis. Apa ini? 250. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Apa yang perlu disayangkan darimu, Bibi Fu? Datang lihat Nona. Aku bicara tentang gadis ini. Ternyata karakter cameo Ling Bao adalah Meng Yinglu. Sungguh disayangkan. Dia cantik. Cuma matanya jelek, seperti si hitam kecil di rumahku. Hahaha, siapa namamu? Alang. Nona, kenapa tidak kirim orang untuk usir gadis ini? Tidak perlu, berikan saja si kutu buku ini padaku. Kebetulan di rumah baru-baru ini membosankan sekali. Oke. Hidden Castle. Hitam, aku dapatkan kencan untukmu. Hidden Castle. Hati-hati, kutu buku. Hitam kecil akan gigit.
Hidden Castle. Hidden Castle. Hidden Castle. Hidden Castle sayangku. Kezaliman di istana. Kejam dan egois. 5 putri yang sama sekali tidak punya hati nurani. Beraninya kamu menginginkan aku? Bagaimana mungkin keinginannya tercapai? Kutu buku. Kenapa kamu tidak pergi ambil kue? Oke. Permisi. Itu sangat dominan. Kejam dan egois. Putri kelima yang tidak punya hati itu adalah dia sendiri. Dia datang ke rumahmu untuk mencuri babi. Sayang hitam, ayo gigit sedikit. Bagaimana jika aku tidak mau makan? Biarkan kakakku mengundang dokter ke sini. Gutu buku. Kamu jaga Xiao Hei dengan baik untukku. 1, 2, 3, 4. Ada APA? Kamu yang memberinya makan. Oke. Sepertinya Xiao Hei cukup menyukaimu. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab merawat Xiao Hei. Jika kamu berani biarkan dia kehilangan 1 bulu pun, kamu tidak boleh makan seharian. Oke. Oh, sayang. Terima kasih, Tuan. Apakah Tuan Xie sudah menemukannya? Aku tidak menemukannya. Jika tidak menemukannya, untuk apa aku kembali? Terus cari. Ya, aduh. Ini. Kemana si bodoh kecil ini pergi? Sepupu ketujuh, kamu tidak bisa menemukan Alan. Bagaimana bisa? Rumah Meng malah kedatangan pencuri babi. Bagaimana kamu bisa seperti putri kelima yang dominan itu? Babi hitam kecil yang menginginkan rumah mendaku. Datang ke Mengfuku mencuri babi. Alan tidak pura-pura bodoh. Aku tidak mencuri babi. Kelihatan bodoh. Alan tidak tinggal. Oke. Jangan takut, Alan bawa kamu ke dokter. Oke. Sakit. Tidak apa. Jangan minum apapun. Ke dokter. Benarkah? Ah, Bukannya ini makan enak? Ayo, Tuan muda usir gadis ini dari rumah. jangan makan. Tuan, lihat Xiao Hei. Dia benar-benar sakit.
Blackie memang kelihatan aneh hari ini. Mungkin dia benar-benar sakit. Home, benar-benar sakit. Sepertinya aku salah menuduhmu. Yinglu yang minta kamu jaga Xiao Hei. Oke, Ini yang kamu jaga. Xiao Hei, Jaga Jangon makan atau minum. Kelehatan Sunggut Lisu. Seperti ini. Apa gunanya tinggal di Mengfu? Tuan muda. Tuan muda dan pelayan tidak akan pergi. Jangan usir budak dari rumah. Kenapa bisa? Kalau aku tidak cepat tahu. Xiao Hei hampir dicuri gadis ini. Nona Black sakit. Alan bawa dia ke dokter. Si kutu buku. Bukan kemampuan untuk omong kosong. Kakak, dia tidak omong kosong. Ini yang gadis itu tinggalkan di kamar. Black sakit. Alan bawa dia ke dokter. Nanti, kalau Xiao Hei sakit lagi, kamu harus bilang dulu padaku. Tahu nggak? Suruh aja pergi. Mulai hari ini. Gadis ini nggak boleh bawa Xiao Hei keluar dari rumah besar. Bukan hal sepele kalau hilang. Terima kasih, Tuan. Tapi hamba nggak berani melawan. Nggak akan hilang. Yang Tuan muda khawatirkan adalah Xiao Hei hilang. Karena Xiao Hei sakit. Nona Ben akan bawa dia ke dokter. Berani-beraninya kau halangi aku. Nona, Tuan perintah sebelum berangkat. Kamu nggak boleh sembarangan keluar rumah. Nona ini mau keluar urus bisnis. Tuan khusus pesan ke Nona. Ada urusan juga nggak boleh keluar rumah. Kat, jangan keluar, jangan keluar. Nanti pinter-pinter ya. Hati-hati, Nona Ben usir kau dari rumah. Oke, Malam ini Xiao Hei nginep di kamarku. Nanti kau kasih makan dia. oke. Xiao Hei makan yang lahap ya. Enggak, iya kan? Nggak ketemu beberapa hari. Kamu sudah jadi pelayan di rumah Meng. Luar biasa banget. Cepat banget marahnya. Langka banget lihat kamu sial. Aku pasti datang lihat kelucuannya. Bilang ya. Aku udah tahu kapan Xiao Hei mati. Beneran? Kamu bisa gitu? Iya, lihat tuh. Intang Xiao Hei menghitam. Nafsu makannya juga jelek. Babi hitam. Intangnya mana bisa nggak hitam? Ikutin firasatku aja. Ajal Xiao Hei udah dekat. Kalau nggak ada apa-apa. Tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari apa? Masih lama. Beneran? Kalau gitu aku lega. Kamu licik sekali. Kamu berbohong padaku. Hanya kamu yang boleh menipuku. Aku tidak boleh menipumu. Kamu ah. Semoga beruntung. Terima kasih. Si hitam. Kakak Yuen pasti buru-buru mengirim orang untuk mencariku. Haruskah aku mengirim surat padanya untuk bilang dia aman? Kakak Zhugongzi. Kak, Tuan masih tighter. Kakak jangan. Kakak. Hei kakak. Kak, aku salah. Tenang. Kakak tenang. Aku salah. Aku salah. Tuan muda Shiu. Bukan kau tidak tahu. Orang dewasa tidak suka diganggu saat tidur. Bagaimana bisa kau lupa? Aku buru-buru?
Aku sudah cari kemana-mana. Tidak ketemu dimanapun. Hei, bisa nggak kelima putri ini bertahan di luar istana? Bisa makan dan pakai baju hangat? Bagaimana kalau ketemu preman? Jianghu ITU berbahaya. Dia kan perempuan lemah. Kak, tolong aku. Aku kirim pesan ke istana. Bilang Alan mau main di rumahku 2 hari. Setelah dunia diminta buka, aku akan antarkan dia balik ke sana. Ditutupi dulu sebentar. Kalau tidak ketemu lagi, aku mati. Oke, kali ini aku bantu. Ini catatan yang aku terima pagi ini. Di mana sepupu Xie Chai Alan sembunyi? Sudah ketemu orang yang kirim catatan? Pergi tanya semua pengawal rahasia untuk cari putri kelima. Karena putri kelima bisa kirim orang untuk kirim catatan. Artinya dia setidaknya aman sekarang. Kamu tidak perlu gerakkan semua guru dan kirim semua penghibur. Putri kelima harus ketemu malam ini. Ya. Aduh, hahaha. Oke. Bagaimana dengan si hitam kecil yang bisa ditolerir? Ayo. Tuan Muda ini memeluk. Sepertinya aku jadi gemuk belakangan ini. Kamu tidak suka? Lebih enak rasanya kalau gemuk. Asalkan Tuan Muda suka. Dunia semakin parah. Hati kuno. Meng Xiaojue ternyata di siang bolong. Di depan Xiao Hei dan tamu-tamu. Hei, Apa yang kamu katakan ini? Gendut begini. Bisnis seperti biasa. Entah kenapa jadi gemuk. itu Xiao Hei. Siapa di sana? Tuan, itu kamu. Sangga sibuk datang ke sini menguping. Oke. Tuan, kamu merayu budak. Sama seperti kamu. Apa yang bisa membuat tuan muda ini tidak senonoh? Tuan muda, waktunya Xiao Hei mandi. Pergi kakak. Aku ada urusan hari ini. Tolong bantu aku bicara dengan penjaga. Mereka pasti dengar kata-katamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kumpulan puisi yang ayah suruh aku salin hilang. Aku akan beli yang baru. Masih ada beberapa buku di kamarku. Ambil nanti. Kakak, Tuan muda dan putri keempat ada di sini. Mereka ngapain di sini? Tuan Meng, aku datang dari ibu kota. Untuk menyelidiki pembunuh di Fei Xianghe. Tuan Meng di Fei Xianghe malam itu. Apa menemukan orang yang mencurigakan? Kalau dipikir-pikir, memang ada. Dia. ITU Mimang Kijam. Asisten kepala yang bahkan tidak melepaskan babi hitam kecil. Asisten kepala sangat baik.
Cocok sekali dengan putri kelima yang jahat dan arogan itu. Jahat arogan. Tuan Meng, jangan bicara omong kosong. Bukankah itu benar? Tuan Meng secara terbuka memfitnah putri kelima, kan? Penari malam Paviliun Feisian. Apakah asisten kepala merasa nyaman? Penari malam. Ya, Karena Tuan Meng tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Kalau begitu kami permisi undur diri. Tuan Meng. Saya dengar rumahmu punya pegunungan salju selatan. Pohon buah suci langka yang berusia 100 tahun. Bolehkah kau tunjukkan padaku? Nyonya, kakakku baru saja mencarimu. Ayo pergi. Oh, ya, Nona. Dan. Tuhan juga memberkati saya. Tidak saya duga Yang Mulia begitu tertarik dengan pohon buah suci ini. Ah, Yang Mulia, kemari. lebih baik lihat pohon buahnya lain hari. Mari kita selidiki pembunuh di Paviliun Feisian dulu. Kakak Huang tidak keberatan menunggu sebentar, kan? Yuan Rui. Aduh, Siapa itu? Masih belum keluar juga? Apa kamu mau aku yang keluar mengundangmu sendiri? Masih belum keluar juga? Jinlu, Turungkin Keranjangnya. Sampaikan salam pada putri keempat dan asisten kepala. Kakak, aku bisa tahan. kakak. Aku juga bisa tahan. Tuan Meng. Orang-orang di rumahmu cukup lucu. Buat putri keempat tertawa saja. Kakap. Turungkin Keranjangnya. Turungkin. Beruang hitam, maaf. Xiao Hei lari. Cepat tangkap Xiao Hei, cepat. Hei, hei, hei. Alat ini kok keras kepala. Ah,
Kenapa kamu sembunyikan Xiao Hei di tangki itu? Xiao Hei yang pendiam suka tidur di sana. Betapa bodohnya. Apakah kamu mengerti? Ya, oke. Carrie Blackie. Oke. Black kecil. Black kecil. Black kecil. Night Dancer. Apa kata kakak Sepupeterchua? Kamu dan Alan sekarang bertunangan. Night Dancer. Kamu taruh Alan di mana? Bukan seperti yang kamu pikir. Alan sekarang berhati bersih. Kalau kakak Sepupeterchua adalah orang yang carry banget dan dedonan, kasihan di mana-mana. Aku akan lakukan semua yang bisa. Hentikan pernikahanmu dengan Alan. Putri keempat tidak akan dapat kesempatan ini. Orang lain yang muncul di Vesian Pavilion. Tolong ganggu putri keempat untuk selidiki. Bagaimana para dewasa? Kediaman keluarga Meng dijaga ketat. Aku akan datang lagi malam ini. Putri kelima, ada kabar? Bawahan suruh pengawas rahasia periksa. Hanya tahu putri kelima akhirnya muncul di Shunshun Casino. Kamu kirim berapa? Jangan khawatir, dewasa hanya satu. Aku pikir-pikir lagi. Dewasa tidak suka putri kelima. Aku juga mau batalkan pertunangan dengan putri kelima. Bagaimana bisa kamu benar-benar peduli keselamatan putri kelima? Tuan suruh bawahan kerahkan semua pengawas rahasia. Itu cuma sandiwara buat Tuan View dengar. Jangan khawatir dewasa. Semua bawahan paham. Kalau malam ini masih belum ada kabar putri kelima, kamu berangkat ke wilayah utara. Dewasa. Wilayah Utara Salju Abadi. Bukan untuk orang sedingin aku ini. Aku biarkan kamu pergi karena tidak cocok. Dewasa. Putri kelima ini mau jadi pelayan di rumah orang lain? Jia tidak bodoh. Dia tidak cocok jaga putri baik. Pelayan macam apa kamu? Jangan. Hei, geser kaki ini masuk. Oke, hati-hati. Hei ini. Bersihkan. Jangan sibuk-sibuk. Pulang istirahat. Ada apa Tuan? Mood jelek. Aku nggak mau mulai ini. Sepupu ketujuh Azi. Jangan sibuk-sibuk. Ayo masuk. Aku mau selidiki kejadian di Pavilion Vesian malam itu. Cuma lewat. Alan Ada? Hei, Alan masih tidur. Jangan dibangunin. Restoranmu buka besok, kan? Ya balengin Alan. Aku juga datang besok. Kan lagi nyariin si pembunuh? Gak dateng juga gak apa-apa. Restoran sepupu ketujuh buka. Pasti aku datang dong. Ada urusan lain. Dulu ya. Masih buka besok? Aduh Jangan lari, berhenti. Xiao Hei. Xiao Hei. Xiao Hei. Benar-benar kamu. Sudah larut malam. Apa yang Tuan lakukan? Sudah larut malam. Apa yang putri kelima lakukan? Gak nyangka. Putri kelima malah jadi pelayan di kediaman Meng. Aku juga nggak nyangka.
Tuan malah jadi maling masuk rumah. Lama gak ketemu. Mulutmu makin pinter aja. HMPH. Sibuk urusanmu. Ngapain dateng ke kediaman Meng? Salah masuk main-main. Main-main jadi pelayan. Istana memang membosankan sekali. Para supervisionis sedang mencarimu di mana-mana. Nanti aku antar kamu kembali ke istana. Ya, aku akan kembali sendiri dalam 2 hari. Tolong jangan bocorkan keberadaanku. Kediaman keluarga Meng malam ini ramai sekali. Ada pembunuh bayaran. Ada pembunuh bayaran. Pembunuh bayarannya ke arah sana. Cepat ke sini. Pembunuh bayaran di luar itu anak buahmu. Anak buahku tidak sebodoh itu. Mudah sekali ketahuan. Apakah orang Raja Ning? Tuan, cepat cari cara untuk pergi. Tuan, pembunuh bayaran mendekat ke sini. Ayo. Carrie. Tuan, pembunuh bayarannya sudah sampai. Orangnya belum jauh, jangan bergerak. Berhenti. Orangnya sudah pergi. Sudah larut malam. Tuan sebaiknya segera pergi. Kalau mau main. Aku janji untuk sementara tidak bocorkan keberadaanmu. Kalau dalam 3 hari belum kembali ke istana, aku akan paksa bawa kamu pulang. Lagi pula, keamanan di kediaman Meng tidak seperti istana. Oke, aku paham. Tuan, hati-hati di jalan. Aku ingin kamu urus ini. Kediaman Pangeran Meng dijaga ketat. Aku khawatir tidak tepat untuk langsung menyerang patroli. Kamu bisa mundur dulu untuk pulihkan? Tampaknya begitu. Atau tunggu ulang tahun Meng Xiaojue. Menyusup ke patroli kediaman Meng. Tuan. Bawahan tidak efektif. Keberadaan putriku belum ditemukan. Tuan. Sudah temukan gambarnya?
Tidak apa-apa. Minum teh dulu. Sudah kusuruh ganti teko setiap setengah jam. Agar Tuan bisa langsung minum panas begitu pulang. Kenapa masih di rumah sampai larut malam begini? Apa Tuan lapar? Aku mau ke dapur lihat apa ada makanan yang bisa dimakan. Kita bisa berangkat ke wilayah utara sekarang juga. Orang dewasa. Aku tidak mau pergi. Oke, aku ngerti. Aku mau kemas barang dulu. Putri kelima sudah ditemukan. Benarkah? Di mana orang dewasanya? Jadi aku tidak harus pergi ke wilayah utara kan? Sampaikan ke Zisiu. Kelima sudah ditemukan. Dia dalam keadaan aman sepenuhnya. Aku pasti akan membawanya kembali ke istana dalam waktu 3 hari. Hei! Aku akan lakukan itu sekarang. Hei, hei, hei. Kak, aku dengar tadi malam ada pembunuh yang masak kuki diaman kita. Dari mana pembunuh itu datang? Sungguh kurang ajar. Berani beraninya masak kuki diamanku? Kak, serahkan urusan ini padaku. Aku akan cari dan temukan dia. Kita selesaikan menyalin kumpulan puisi ini dulu. Jangan biarkan gadis ini merawat Xiao Hei lagi nanti. Baik, Tuan. Pelayan suka merawat Xiao Hei. Ya, Kak. Sepertinya Xiao Hei juga sangat menyukai gadis ini. HMPH, kamu ini seperti babi. Bisa apa kamu tahu tentang apa yang disukai dan tidak disukai Xiao Hei? Nanti taruh dia di rumah sakitku. Keking, benarkan. Aha. Bocah Shuncai itu belum juga ditemukan? Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sudah bahkan Dia malah mencuri belati kakak. dia adalah dua yang sebelum lalu. Hadiah ulang tahun terakhir untuk kakak. Shuncai yang mencuri belati itu. Dia pasti sudah menggadaikannya. Kamu bisa pergi ke pegadaian besar untuk mencarinya. Baik, Tuan. Kak, Kak mau pergi ke sana hari ini ya? Drunken Shenju. Kamu mau ikut juga kan? Aku tidak mau pergi. Aku masih harus menyalin kumpulan puisi ini. Cepatlah. Nona, saya tidak mau keluar rumah. Klien ini merawat Xiao Hei. SSST. Diam. Kalau ketahuan, kamu tidak bisa keluar lagi. Aduh, cepatlah. Saya akan segera kembali. Kalau kamu berani sama seperti pembantu yang lain, memperkuatkan urusan saya. Pasti saya akan usir kamu keluar dari rumah ini. Pelayan akan menuruti perintah Nona. Ayo pergi. Selama bertahun-tahun ini, kapan 4 tuan muda Yunmi bisa berkumpul? Itu sebabnya dia mendirikan Drunken Xianju. Tempat ini juga bisa mengumpulkan 4 tuan muda Cloud Fan. Itu tentu saja karena bos dari Drunken Xianju ini sudah muncul. Aha. Kartu dari kuil Lingyun benar-benar sangat berpengaruh. Oh, jangan sampai kakak kita ketahui ya. Tuan He, Tuan He. Kakak. Apakah barangku benar-benar bisa kembali ke istana dalam 3 hari? Oke. Putri keempat akan bertanya nanti. Jangan khawatir, kakak. Oh, Tuan Xiao, saya buat puisi untukmu.
Tuan Feng, saya kirim surat untukmu. Saya juga menulis surat. Tuan He memang sama seperti yang dikabarkan. Sangat agung dan luar biasa. Tiada tandingannya. Nona Meng ternyata adalah penggemar berat He Lianchen. Tuan He, ini adalah tanda pengaku. Zi, kamu sudah datang. Di mana Alan? Aku tidak salah bahwa kakak kedatangan ini. Dia baru saja sampai dari salah. Dia baru ketidur pagi ini. Aku tidak tega membangunkannya. Hanlan benar-benar tulus padanya. Masih belum bisa bermimpi di malam hari. Apa yang kamu katakan tadi? Tidak ada apa-apa, kakak. Saudara Meng He, ayo kita mulai. Tuan Yuan, gadis ini tidak sengaja melakukannya. Minta maaf jika ini berhasil. Apa yang kamu inginkan Yamen lakukan? Cepatlah. Silakan masuk, mohon. Memang benar Tuan He. Jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Nona dan Tuan akan mengetahuinya. Kita tukar pakaian. Pakailah kerudung. Bagaimana kakak bisa mengetahuinya? Terima kasih banyak. Hari ini drunken Xianju saya dibuka. Semua makanan dan minuman setengah harga. Oke, ayo masuk. Oh. Kalian bertiga, silakan. Tuan Muda, baru ketahuan. Yuan Xiu secara khusus menyiapkan sebotol anggur untuk Meng Xiaojue. Aku sudah memasukkan barangnya ke dalam teko anggur itu. Kali terakhir, Meng Xiaojue merusak rencanaku. Kali ini, aku akan bayarkan dia tahu seberapa hebat Tuan Muda ini.